Dia memenangkan lotre dan kembali ke rumah setelah 15 tahun. Tetapi ketika ia menemukan kedua orang tuanya memakan sisa makanan di lantai sebuah gubuk reot, ia menemukan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Seseorang telah merampas segalanya dari mereka dan seluruh kota percaya bahwa penjahatnya adalah dirinya sendiri. Raka Pratama tidak tidur dengan baik selama 72 jam terakhir, bukan karena lelah perjalanan, tetapi karena setelah 15 tahun jauh dari rumah, kembali terasa lebih menakutkan. Daripada apapun yang pernah ia hadapi dalam hidupnya, ia menggenggam kemudi mobil mewah impor, merasakan kulit halus di bawah jari-jarinya dan menatap keluar jendela. Papan jalan bertuliskan, "Selamat datang di Wonosari," dan nama itu masih terasa menyakitkan di dadanya. 15 tahun, 15 tahun sejak ia pergi dengan ransel di punggung dan janji di bibir. Ia akan sukses dan kembali menjemput kedua orang tuanya. Mira Lestari dan Surya Mahendra pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kota kecil terpencil itu, tempat semua orang saling mengenal dan gosip menyebar lebih cepat daripada kabar baik. Raka Pratama berusia 19 tahun saat pergi dan kini 34 tahun. Mengemudikan mobil yang nilainya lebih mahal dari 5 rumah di daerah itu, memakai jam tangan mahal di pergelangan dan membawa rahasia yang akan mengubah segalanya. 3 minggu lalu ia memenangkan lotre, bukan hadiah kecil, juga bukan hadiah besar yang masuk berita, tetapi 15 miliar rupiah dibayarkan sekaligus tanpa cicilan, tanpa penundaan. Saat petugas lotre mengonfirmasi angka-angkanya, Raka Pratama duduk di lantai dan menangis seperti anak kecil. Bukan karena bahagia, tetapi karena lega. Akhirnya ia bisa menjemput orang tuanya, mengeluarkan mereka dari kehidupan sederhana itu dan memberikan semua yang layak mereka dapatkan, rumah yang bagus, makanan cukup, pakaian baru, dokter pribadi, segalanya. Selama 15 tahun itu ia selalu mengirim uang setiap bulan. Pada awalnya tidak banyak karena ia bekerja sebagai satpam di Jakarta dan gajinya bahkan hampir tidak cukup untuk dirinya sendiri. Tetapi seiring waktu ia naik menjadi supervisor lalu manajer, jumlah uang yang dikirim pun meningkat. Dalam 5 tahun terakhir ia mengirim setidaknya 2 juta rupiah setiap bulan. Selalu tepat tanggal 10 uang itu masuk rekening. Raka Pratama selalu membayangkan orang tuanya menerimanya dengan bahagia. Menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumah, membeli makanan enak, hidup dengan martabat. Tetapi ada satu masalah yang mulai mengganggunya beberapa bulan terakhir. Orang tuanya tidak pernah menelepon, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah memberi kabar. Awalnya ia mengira orang sederhana memang tidak suka banyak bicara atau berterima kasih berlebihan. Tetapi lama-lama ia mulai merasa aneh. Ia mengirim surat, tidak ada balasan. Ia menitip pesan lewat tetangga, tidak ada kabar. Ia menelepon telepon umum di alun-alun kota, meminta seseorang memanggil Mira Lestari. Tetapi perempuan yang menjawab mengatakan bahwa Mira Lestari tidak lagi tinggal di sana. Saat itulah hatinya benar-benar tertekan. Bagaimana mungkin tidak tinggal di sana lagi? Lalu tinggal di mana? Raka Pratama mencoba menelepon rumah tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi bibinya, Yuliana Permata, saudara dari ibunya yang selalu tinggal dekat rumah mereka. Yuliana Permata menjawab dengan dingin dan kaku. Berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa lalu langsung menutup telepon di wajahnya. Sangat aneh karena Yuliana Permata memang orang yang sombong dan suka pamer tetapi tidak pernah bersikap sekejam itu kepada siapapun. Saat itulah Raka Pratama memutuskan untuk pulang. Dengan uang atau tanpa uang ia tetap akan kembali untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kemenangan lotre itu datang dan membuat segalanya semakin mendesak. Sekarang ia bukan hanya bisa pulang tetapi juga bisa mengubah hidup kedua orang tuanya untuk selamanya. Mobilnya melaju perlahan memasuki jalan akasia tempat rumah masa kecilnya berada. Raka Pratama mengenal setiap pohon, setiap lubang di jalan, setiap gerbang. Ia melewati rumah Herman Saputra yang masih sama seperti dulu dengan anjing tua yang sama tidur di teras, melewati rumah Farida Kusuma dengan tirai bunga yang tak pernah diganti, melewati toko kelontong Pak Dedi yang kini memiliki papan baru di depan. Lalu akhirnya ia melihat rumah orang tuanya. Raka Pratama menginjak rem begitu keras hingga sabuk pengaman menahan dadanya. Ia terdiam di tengah jalan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu tidak mungkin rumah tempat ia dibesarkan. Catnya mengelupas, gerbangnya miring tergantung satu sisi, temboknya retak besar, jendelanya ditutup papan kayu, halaman yang dulu penuh bunga kini dipenuhi semak liar. Terlihat seperti rumah kosong yang terlantar. Raka Pratama turun dari mobil dengan tubuh gemetar. Kakinya hampir tidak kuat menopang dirinya. Ia mendorong gerbang yang langsung jatuh ke tanah menimbulkan suara keras dan debu. Ia menaiki 3 anak tangga. Teras yang dulu sering ia duduki bersama ayahnya sambil minum teh manis hangat di sore hari. Pintu terkunci tetapi dari celah terlihat bahwa di dalam sudah tidak ada apa-apa lagi.
Tidak ada perabot, tidak ada tirai, tidak ada kenangan, kosong sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar suara, "Hei, kamu sedang apa di situ?" Raka Pratama menoleh kaget dan melihat Rini Wulandari tetangga di seberang rumah berdiri di depan pagar dengan tangan terlipat dan tatapan curiga. "Bu Rini Wulandari, ini saya Raka Pratama, anaknya Mira Lestari." Wanita itu membelalak. Mundur 2 langkah seolah melihat hantu. "Raka Pratama? Yang hilang 15 tahun itu?" "Iya, saya sudah kembali. Di mana orang tua saya?" "Apa yang terjadi dengan rumah ini?" Wajah Rini Wulandari berubah aneh, campuran iba, marah, dan jijik. "Kamu masih punya keberanian kembali ke sini?" "Keberanian? Maksudnya apa, Bu?" "Saya datang untuk menjemput orang tua saya. Mereka di mana?" "Di mana?" Ia mengulang hampir berteriak. "Kamu menghilang 15 tahun, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim uang, membiarkan orang tuamu hidup menderita, dan sekarang datang dengan mobil mewah bertanya di mana mereka?" Raka Pratama merasa dunia runtuh di bawah kakinya. "Bagaimana mungkin saya tidak kirim uang? Saya selalu kirim, setiap bulan selama 15 tahun. "Bohong," kata Rini Wulandari dengan nada dingin. "Bibimu Yuliana Permata yang merawat orang tuamu selama ini, dia yang membayar semua tagihan, dia yang membeli makanan, dia yang memberi obat saat mereka sakit. Kamu tidak pernah mengirim apapun." Raka Pratama menggeleng panik. "Tidak, Bu. Saya bersumpah saya selalu mengirim uang. Saya punya bukti transfer." "Bukti bisa dibuat siapa saja," jawabnya tajam. "Saya melihat sendiri orang tuamu hidup susah. Saya melihat Surya Mahendra memungut kaleng bekas di jalan demi membeli roti. Saya melihat Mira Lestari mencuci pakaian orang lain untuk mendapatkan sedikit uang. Dan kamu tidak ada di sini. Tidak ada yang tahu kabarmu sampai akhirnya bibimu Yuliana Permata harus mengambil tindakan." "Tindakan apa?" tanya Raka Pratama dengan suara gemetar. "Dia memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak. Jauh dari sini, karena rumah itu hampir roboh dan mereka tidak punya uang untuk memperbaikinya." "Di mana mereka sekarang?" tanya Raka Pratama. "Rini." Wulandari menunjuk ke ujung jalan lalu berbalik pergi. "Di pinggiran kota, dekat tempat pembuangan sampah, ada gubuk di sana. Tapi kalau saya jadi kamu, saya tidak akan datang. Kamu tidak punya hak untuk muncul di depan mereka." Raka Pratama berdiri sendirian di tengah jalan, merasa dunianya runtuh. Dekat tempat sampah, gubuk, bagaimana mungkin? Ia selalu mengirim uang. Selalu? 2 juta rupiah per bulan sudah cukup untuk hidup layak di kota kecil seperti itu. Cukup untuk sewa, makanan, pakaian, obat, bahkan masih bisa menabung. Lalu kemana semua uang itu pergi? Ia masuk ke mobil dengan tubuh gemetar karena marah dan putus asa. Menyalakan mesin dan langsung melaju menuju pinggiran kota. Ia tahu jalan itu, tempat pembuangan sampah kota, tempat yang terlupakan di mana hanya orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa yang tinggal di sana. 10 menit kemudian Raka Pratama berhenti di depan pemandangan yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Ada 5 atau 6 gubuk dari kayu tua dan terpal hitam, anak-anak tanpa alas kaki bermain di tanah, perempuan mencuci pakaian di ember, para pria duduk diam di bawah bayangan menatap kosong. Dan di gubuk paling ujung sebelah kiri ada pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Mira Lestari berusia 72 tahun dengan rambut putih disanggul sederhana duduk di lantai tanah. Di sampingnya Surya Mahendra berusia 75 tahun dengan punggung membungkuk karena kerja keras seumur hidup. Mereka berdua makan bersama dari satu piring aluminium. Penyok, nasi putih lembek dan lauk sederhana, tidak ada apa-apa lagi. Mereka makan perlahan seolah setiap butir nasi sangat berharga. Raka Pratama turun dari mobil tetapi tidak mampu melangkah. Kakinya terasa kaku, ia bersembunyi di balik pohon kering, mengamati dari jauh sambil menangis seperti tidak pernah ia lakukan sejak kecil. Mereka adalah orang tuanya, orang yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya, yang pernah menahan lapar agar ia bisa makan, yang pernah tidur di lantai agar ia bisa punya tempat tidur, dan sekarang mereka hidup dalam penderitaan yang paling menyedihkan, dan yang paling menyakitkan adalah mereka percaya bahwa anak mereka telah meninggalkan mereka. Raka Pratama tetap berdiri di sana diam, bersembunyi di balik pohon kering, melihat kedua orang tuanya menghabiskan makanan mereka dengan perlahan. Mira Lestari mengambil piring aluminium kecil itu, berdiri perlahan seolah kakinya sakit lalu berjalan menuju keran air yang menetes di depan gubuk. Ia mencuci piring itu dengan tangan tanpa sabun, hanya dengan air. Sementara Surya Mahendra bersandar pada dinding kayu untuk berdiri, menarik napas panjang lalu membetulkan topi lusuh yang melindungi kepalanya dari matahari. Hari sudah menjelang sore.
Langit berubah menjadi jingga indah seperti yang hanya bisa dilihat di daerah pedalaman. Tetapi di tempat itu bahkan matahari terbenam pun tidak mampu menyembunyikan kesedihan. Raka Pratama menghapus air matanya dengan lengan kemeja. Menarik napas dalam 3 kali mencoba menenangkan diri lalu mengambil keputusan, ia tidak akan mengungkapkan siapa dirinya. Belum sekarang, ia harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Harus mengetahui seluruh kebenaran sebelum bereaksi. Karena jika ia datang sambil berteriak, menangis, memeluk mereka, orang tuanya akan panik dan ia tidak akan bisa menyelidiki apapun. Maka Raka Pratama kembali ke mobil, membuka bagasi dan mengambil salah satu jas yang ia beli setelah memenangkan lotre. Ia mengganti pakaian di belakang mobil, mengenakan kemeja putih rapi, celana bahan hitam, sepatu kulit mengilap, menyisir rambut ke belakang dengan gel, memakai kacamata hitam lalu menatap dirinya di kaca spion. Ia terlihat seperti orang lain, seperti seorang pengusaha, seperti seseorang yang penting yang tidak akan langsung dikenali oleh orang tuanya. Ia mengambil tas kerja dari kursi belakang, menarik napas sekali lagi lalu berjalan menuju gubuk. Jantungnya berdetak begitu kencang seolah akan keluar dari dadanya. Setiap langkah di tanah itu membawanya semakin dekat pada kebenaran yang bahkan ia sendiri belum siap untuk mendengarnya. Selamat sore. Kata Raka Pratama berhenti sekitar 3 meter dari mereka. Suaranya terdengar berbeda, lebih berat, lebih formal. Bukan suara seorang anak melainkan suara orang asing. Mira Lestari menatapnya dengan kaget. Surya Mahendra menoleh perlahan dengan dahi berkerut. Orang berpakaian rapi tidak pernah datang ke tempat seperti itu kecuali membawa masalah. Entah penggusuran, penagihan, atau polisi. Selamat sore, Pak. Jawab Mira Lestari dengan sopan santun khas orang sederhana yang tidak pernah kehilangan martabat dimanapun berada. Ada yang bisa saya bantu? Suara itu hampir membuat Raka Pratama runtuh saat itu juga. Sudah berapa tahun ia tidak mendengar suara itu. Suara yang kini lebih serak, lebih lelah, lebih tua, tetapi tetap sama seperti yang dulu menyanyikannya tidur dan berdoa setiap hari. Suara yang sekarang tidak mengenali anaknya sendiri. Saya seorang pengusaha, kata Raka Pratama berusaha tidak gemetar. Saya sedang mencari tanah untuk dibeli di daerah ini. Saya dengar Bapak dan Ibu sangat mengenal kota ini. Surya Mahendra tersenyum kecil dengan canggung. Kalau soal mengenal, kami memang tahu, Pak. Tapi tanah bagus di sini kami tidak punya, hanya ada sepetak tanah ini yang pemerintah izinkan kami tempati. Apakah Bapak tinggal di sini seumur hidup? Tanya Raka Pratama. Tidak, jawab Surya Mahendra. Kami dulu tinggal di pusat kota, di Jalan Akasia, rumah milik sendiri, lunas, dibangun dari hasil kerja keras saya. Tapi semuanya berubah, kata Surya Mahendra pelan. Raka Pratama menggenggam tas kerjanya kuat-kuat agar tangannya tidak gemetar. Berubah bagaimana? Tanya Raka Pratama. Mira Lestari menunduk menatap tanah lalu berkata dengan hati-hati. Pak, Bapak tidak datang ke sini untuk bicara soal tanah, bukan? Kalau Bapak datang hanya untuk menyakiti kami, lebih baik pergi saja. Kami sudah terlalu banyak menderita. Tidak, Bu, saya bersumpah, saya hanya ingin berbicara. Boleh saya duduk? Mira Lestari menoleh ke arah Surya Mahendra. Mereka saling berpandangan seperti pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama. Tanpa perlu kata-kata sudah saling mengerti. Surya Mahendra mengangkat bahu dan Mira Lestari menunjuk bangku kayu kecil di dekat mereka. Silakan duduk, tapi kami tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Tidak ada kopi, tidak ada air dingin, hanya ada air keran. Tidak perlu menawarkan apapun, Bu, jawab Raka Pratama. Lalu Mira Lestari berkata, nama saya Mira Lestari dan ini suami saya Surya Mahendra. Raka Pratama duduk di bangku itu sementara kedua orang tuanya tetap berdiri bersandar pada dinding gubuk. Ia menatap mereka lebih dekat dan melihat hal-hal yang tidak terlihat dari jauh. Mira Lestari jauh lebih kurus. Wajahnya dipenuhi kerutan yang tidak ada 15 tahun lalu. Tangannya kasar penuh kapalan dan bekas luka. Gaunnya tua dan penuh tambalan. Surya Mahendra punggungnya membungkuk, bahunya turun, kulitnya terbakar matahari. Topi lusuhnya menutupi rambut putih yang mulai menipis, kemejanya terlalu besar seolah tubuhnya telah menyusut tetapi pakaiannya tetap sama. Bu Mira Lestari, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Silakan, jawabnya pelan. Apakah ibu punya anak? Keheningan yang jatuh terasa berat seperti batu. Mira Lestari menatap cakrawala yang mulai gelap sementara langit jingga perlahan memudar. Surya Mahendra menunduk menendang kerikil kecil di tanah. Saya punya satu anak, jawabnya lirih. Hanya satu? Ya. Tapi sudah lama sekali kami tidak bertemu dengannya. Berapa lama? 15 tahun, Raka Pratama merasakan dadanya tertusuk. 15 tahun. Kenapa?
Tanya Raka Pratama dengan suara tertahan. Surya Mahendra menarik napas panjang, karena dia pergi. Pak, pergi ke Jakarta mencari kehidupan yang lebih baik, dan kami mengerti. Kota kecil seperti ini tidak punya masa depan. Kami selalu mendukungnya, selalu mendorongnya untuk pergi, belajar, bekerja, dan sukses. Apakah dia berhasil? Mira Lestari tersenyum tipis penuh kesedihan. Kami rasa iya, karena dia tidak pernah kembali. Orang yang berhasil biasanya tidak kembali ke tempat kecil seperti ini. Mereka tinggal di kota besar dengan kehidupan yang lebih baik, uang di tangan. Kami mengerti. Hati Raka Pratama hancur berkeping-keping, tapi dia tidak pernah memberi kabar. Tidak pernah menelepon? Tidak, Pak, tidak pernah, jawab Mira Lestari. Kami menunggu lama sekali. Menunggu surat, menunggu telepon, menunggu apa saja, tapi tidak ada yang datang. Akhirnya kami berpikir bahwa dia sudah melupakan kami. Apakah ibu benar-benar percaya dia melupakan ibu? Suara Raka Pratama bergetar. Saya tidak ingin percaya itu, kata Mira Lestari dan untuk pertama kalinya suaranya ikut bergetar. Saya tidak ingin percaya bahwa anak saya melupakan ibunya sendiri, tapi 15 tahun tanpa satu kabar pun, apalagi yang bisa kami pikirkan? Lalu Surya Mahendra menambahkan pelan. Saudara perempuan istri saya, Yuliana Permata, yang menjelaskan semuanya kepada kami. Ia berkata bahwa Raka Pratama telah menjadi kaya di Jakarta, menjadi orang penting, memiliki istri yang elegan, teman-teman kalangan atas, kehidupan mewah, dan bahwa orang seperti itu tidak lagi peduli pada orang tua miskin di kampung. Kata-kata itu sangat menyakitkan untuk didengar, tetapi Yuliana Permata bahkan menunjukkan foto-foto di media sosial, memperlihatkan Raka Pratama berpakaian rapi di restoran mahal. Akhirnya mereka pun mempercayainya. Raka Pratama hampir berteriak, hampir bangkit, dan mengatakan bahwa semuanya adalah kebohongan, tetapi ia menahan diri karena ia perlu mendengar lebih banyak, perlu memahami sejauh mana kebohongan itu berjalan. Lalu rumah yang dulu kalian tinggali? Yang di Jalan Akasia? Tanya Raka Pratama. Mira Lestari menunduk, kami harus menjualnya. Pak, biaya hidup menjadi sangat berat, kami tidak mampu mempertahankannya lagi. Yuliana Permata membantu kami menjual rumah itu. Katanya ia akan menyimpan uangnya untuk kami. Tetapi kemudian muncul banyak sekali utang yang bahkan tidak kami ketahui sebelumnya. Tagihan listrik, air, pajak rumah, semuanya menumpuk, dan uang hasil penjualan habis untuk membayar itu semua hingga kami tidak punya apa-apa. Dan Yuliana Permata? Tanya Raka Pratama. Surya Mahendra menjawab dengan tulus tanpa sedikit pun ironi. Dia orang baik, dia yang mencarikan tempat ini untuk kami tinggal. Katanya hanya sementara dan nanti akan mencarikan tempat yang lebih baik. Dia membantu sebisanya, kadang membawa makanan, kadang membawa pakaian bekas dari orang lain. Kami sangat berterima kasih padanya. Tanpa dia mungkin kami sudah hidup di jalanan. Darah Raka Pratama mendidih mendengar itu semua. Yuliana Permata telah mencuri segalanya, membohongi kedua orang tuanya, membuat mereka percaya bahwa anak mereka telah meninggalkan mereka, bahkan menjadikan dirinya sebagai penyelamat. Bagaimana jika saya katakan? Raka Pratama mulai berbicara perlahan sambil menahan emosi. Bahwa mungkin anak kalian tidak pernah melupakan kalian. Mungkin dia selalu mengirim uang. Selalu mengirim kabar. Tetapi ada seseorang yang menyembunyikan semuanya. Mira Lestari langsung mengangkat wajahnya. Apa maksud Bapak? Hanya kemungkinan. Bagaimana jika seseorang mencegat surat-surat itu? Mencegat uangnya? Dan membuat kalian percaya bahwa dia meninggalkan kalian? Surya Mahendra menggeleng. Tidak mungkin. Pak, itu tidak masuk akal. Siapa yang tega melakukan hal sekejam itu? Seseorang yang ingin mengambil uang yang dia kirim, jawab Raka Pratama. Mira Lestari melangkah maju. Apakah Bapak tahu sesuatu? Apakah Bapak mengenal anak saya? Raka Pratama menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa menahan lagi. Perlahan ia melepas kacamata hitamnya, menatap langsung ke mata ibunya dan ayahnya lalu berkata, Bu Mira Lestari, Pak Surya Mahendra. Saya bukan pengusaha, saya tidak datang untuk membeli tanah, saya datang untuk mencari kalian karena saya adalah Raka Pratama. Saya anak kalian dan saya tidak pernah sekalipun dalam hidup meninggalkan kalian. Keheningan yang jatuh begitu pekat, Mira Lestari berdiri kaku menatapnya. Tanpa berkedip, Surya Mahendra mundur satu langkah dan bersandar pada dinding. Keduanya terkejut luar biasa. Sementara Raka Pratama berdiri di sana siap membuka kebenaran yang akan menghancurkan semua yang mereka percayai selama 15 tahun. Mira Lestari mundur satu langkah lagi dan bersandar pada dinding gubuk. Tangannya gemetar hebat hingga harus memegang lengan Surya Mahendra agar tidak jatuh. Pria tua itu juga pucat,
menatap pria berjas di depan mereka seolah melihat hantu, karena bagi mereka, Raka Pratama hanyalah seperti hantu. Seseorang yang pernah ada lalu menghilang dan kini tiba-tiba kembali mengatakan hal-hal yang mustahil. Raka? Bisik Mira Lestari dengan suara begitu pelan hampir tak terdengar. Anakku? Ini aku? Ibu? Ini aku? Surya Mahendra menggeleng bingung mencoba mencerna. Tidak, tidak mungkin. Anakku tidak berpakaian seperti itu. Anakku tidak berbicara seperti itu. Anakku tidak mengendarai mobil mewah. Ayah, aku berubah. 15 tahun mengubah siapapun. Tapi aku tetap Raka Pratama yang pergi dari sini saat berusia 19 tahun dengan ransel di punggung dan janji untuk kembali menjemput kalian. Mira Lestari mulai menangis. Air mata mengalir deras di wajahnya yang penuh keriput. Tapi kamu tidak pernah kembali. Kamu tidak pernah memberi kabar. Aku memberi. Potong Raka Pratama dengan suara lebih keras dari yang ia inginkan. Aku selalu mengirim setiap bulan. Uang, surat, hadiah, semuanya. Aku tidak pernah sekalipun melupakan kalian. Bohong, kata Surya Mahendra, tetapi suaranya lemah penuh keraguan. Yuliana Permata menunjukkan kepada kami, dia bilang kamu sudah kaya dan melupakan keluarga. Dia bohong, teriak Raka Pratama kali ini tidak mampu menahan emosi. Dia bohong tentang semuanya dan aku akan membuktikannya. Ia membuka tas kerjanya dengan kasar hingga hampir merobek resleting. Mengeluarkan tumpukan kertas, banyak sekali kertas, bukti transfer ban selama 15 tahun yang tersusun rapi per tahun dan per bulan. Ia menyebarkannya di tanah di depan kedua orang tuanya seperti menyusun potongan kebenaran. Lihat ini, Januari 2010, Rp200.000. Itu saja yang bisa aku kirim waktu itu. Februari Rp200.000, Maret Rp200.000. Setiap bulan, semuanya ada. Mira Lestari berjongkok perlahan. Mengambil salah satu kertas dengan tangan gemetar, membaca dan membaca ulang, tanggalnya jelas, jumlahnya jelas, nama penerimanya tertulis jelas, Mira Lestari. Tapi aku tidak pernah menerima ini. Bisiknya, tidak pernah masuk rekeningku. Karena seseorang mengalihkannya, kata Raka Pratama. Lihat ini, Bu. Rekening yang aku kirimi, Ban BRI, cabang 3421, nomor rekening 587.624, itu rekening kalian, kan? Surya Mahendra mengambil kertas itu. Melihatnya lalu wajahnya menjadi pucat. Tidak, itu bukan rekening kami. Rekening kami berakhir dengan 58.629. Angka terakhirnya 9, bukan 4. Keheningan yang jatuh terasa memekakan telinga. Darah Raka Pratama seakan membeku. Bagaimana mungkin? Itu bukan rekening kalian? Aku mendapatkan nomor itu dari Yuliana Permata. Dia yang memberikannya. Dia bilang itu rekening kalian. Mira Lestari menjatuhkan kertas itu ke tanah. Air matanya kini mengalir semakin deras. Yuliana Permata? Dia yang memberikan nomor rekening itu kepadamu? Ya, waktu aku baru tiba di Jakarta aku meneleponnya, meminta nomor rekening kalian untuk mulai mengirim uang. Dia menuliskannya dan memberikannya kepadaku. Dan sejak itu aku terus mentransfer selama 15 tahun ke rekening itu. Surya Mahendra ikut berjongkok, mengumpulkan beberapa lembar kertas lalu mulai menghitung jumlahnya dalam kepala. Matanya semakin lama semakin membesar karena terkejut. Raka Pratama, ini jumlahnya lebih dari 300 juta rupiah, kata Surya Mahendra dengan suara gemetar. 342 juta rupiah, jawab Raka Pratama dengan suara berat penuh amarah. 342 juta rupiah yang aku kirim untuk kalian, yang Yuliana Permata alihkan, yang tidak pernah kalian lihat. Mira Lestari jatuh berlutut ke tanah bukan karena lemah tetapi karena syok, rasa sakit dan kemarahan. 15 tahun. Selama 15 tahun kami percaya anak kami meninggalkan kami. 15 tahun kami kelaparan, hidup susah, menjual rumah, tinggal di tempat seperti ini, padahal uang itu selalu datang. Raka Pratama ikut berlutut dan memeluk ibunya erat. Aku tidak pernah meninggalkan kalian, tidak pernah. Aku bekerja mati-matian selama 15 tahun hanya untuk mengirim uang. Aku pernah kelaparan agar bisa mengirim lebih, tidur di kamar sewaan murah supaya bisa menabung dan mengirim lebih banyak. Semua yang kulakukan selalu untuk kalian. Tubuh Surya Mahendra gemetar karena marah. Yuliana Permata, saudara kandung sendiri, mencuri dari kita, berbohong kepada kita, membuat kita percaya anak kita adalah orang jahat. Bukan hanya itu. Ayah, kata Raka Pratama sambil menghapus air matanya, masih banyak lagi. Aku mengirim surat, puluhan surat. Ia mengeluarkan setumpuk amplop tua yang sudah menguning dengan cap pos yang masih utuh. Semua surat ini kembali kepadaku dengan cap, alamat tidak ditemukan. Aku pikir kalian sudah pindah.
Tapi ternyata tidak. Kalian masih tinggal di Jalan Akasia sampai kapan? Sampai 3 tahun lalu, jawab Mira Lestari dengan suara gemetar sambil memegang surat-surat itu seperti harta berharga, sampai Yuliana Permata meyakinkan kami bahwa rumah itu akan roboh, bahwa kami harus menjualnya. Katanya uangnya cukup untuk membeli rumah kecil dan masih ada sisa. Dan apakah ada sisa? Tanya Raka Pratama. Tidak ada, jawabnya lirih. Dia bilang ada banyak utang, pajak rumah, listrik, air, semuanya tertunggak, dan uang hasil penjualan habis untuk membayar itu semua. Kami percaya karena dia keluarga dan selama ini kami pikir dia membantu kami. Raka Pratama memukul tanah dengan keras hingga buku jarinya berdarah. Dia tidak membantu, dia mencuri. Mencuri uang yang aku kirim, mencuri rumah kalian, dan membuat kalian percaya bahwa aku adalah penjahat. Surya Mahendra berdiri perlahan dengan susah payah tetapi dengan tatapan penuh tekad yang sudah lama hilang. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu, Ayah, tapi aku akan menemukannya. Tiba-tiba terdengar suara dari depan gubuk, kalian semua di sini ya? Ketiganya menoleh kaget dan melihat seorang wanita berdiri di sana. Sekitar 50 tahun, berpakaian rapi, wajah penuh riasan, rambut dicat pirang, membawa tas mahal di bahu dan memakai sandal hak tinggi yang tenggelam di tanah. Itu adalah Yuliana Permata. Seolah muncul tepat saat namanya disebut, ia menatap Raka Pratama, mengerutkan dahi lalu tersenyum sinis. Wah, Mira Lestari, siapa pria rapi ini yang datang mengunjungi kalian? Dapat dermawan baru? Mira Lestari berdiri perlahan dengan tubuh gemetar karena marah. Dermawan? Ini anakku, Yuliana Permata, anakku yang kau bilang telah meninggalkanku. Senyum Yuliana Permata langsung membeku di wajahnya. Ia menatap Raka Pratama sekali lagi. Kali ini dengan perhatian penuh, matanya perlahan membesar saat mulai mengenali. Raka Pratama, itu kamu? Ya, aku, Tante, anak yang tidak tahu diri yang katanya meninggalkan orang tuanya. Ingat? Yang katanya jadi kaya dan melupakan keluarga? Yuliana Permata tertawa kecil dengan gugup. Raka Pratama, Nak, ini kejutan besar. Kamu sudah kembali? Bagus sekali. Ayah dan ibumu pasti sangat bahagia. Mereka sudah di sini, Tante, dan mereka sudah tahu semuanya. Wajah Yuliana Permata langsung berubah. Topeng ramahnya runtuh seketika. Tahu apa? Raka Pratama mengambil tumpukan bukti dari tanah lalu melemparkannya ke arahnya. Ini, 15 tahun transfer ban yang kamu alihkan, 342 juta rupiah yang aku kirim untuk orang tuaku dan kamu curi. Yuliana Permata pucat pasi. Menatap kertas-kertas itu seperti melihat sesuatu yang berbahaya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu? Ini nomor rekening yang kamu berikan kepadaku saat aku di Jakarta. Kamu bilang itu rekening ibuku, tapi angka terakhirnya salah, 4 bukan 9. Itu rekening siapa sebenarnya? Tante? Aku mungkin salah tulis, angka sebanyak itu bisa saja tertukar. Salah selama 15 tahun? Teriak Surya Mahendra sambil melangkah maju. Kamu mencuri dari kami, mencuri dari darah dagingmu sendiri. Yuliana Permata mundur satu langkah. Aku tidak mencuri apapun, aku hanya menyimpan uang itu untuk melindungi kalian. Kalian tidak tahu cara mengelola uang, kalian akan menghabiskannya. Menghabiskan untuk apa? Teriak Mira Lestari. Suaranya yang dulu lembut kini berubah menjadi suara penuh amarah. Untuk makan, untuk obat, untuk hidup layak, sementara. Kamu membiarkan kami kelaparan di sini sambil memakai uang kami. Tidak seperti itu, aku menggunakan uang itu untuk merawat rumah kalian, untuk membayar tagihan, untuk membangun rumah mewahmu. Potong Raka Pratama, aku sudah lewat rumahmu sebelum ke sini. Rumah 3 lantai, gerbang otomatis, kolam renang, semua dibangun dalam 10 tahun terakhir dengan uang yang seharusnya untuk orang tuaku. Yuliana Permata kini terpojok, matanya bergerak ke sana kemari mencari jalan keluar. Raka Pratama, kamu tidak mengerti. Aku akan mengembalikan semuanya. Itu hanya pinjaman sementara. Pinjaman? Teriak Surya Mahendra. Kamu membuat kami menjual rumah kami sendiri. Kamu bilang uangnya habis untuk membayar utang. Di mana uang hasil penjualan itu? Yuliana Permata? Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Di mana uangnya? Ulang Raka Pratama sambil melangkah mendekat. Aku menggunakannya untuk menyelesaikan rumahku. Bisik Yuliana Permata. Tapi aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah. Keheningan yang jatuh terasa tajam seperti kaca. Mira Lestari kembali menangis, tetapi kali ini bukan karena sedih melainkan karena kemarahan dan pengkhianatan. Kamu menghancurkan hidup kami, katanya pelan namun penuh luka.
Kamu menghancurkan pernikahan kami, menghancurkan hubungan kami dengan anak kami, membuat kami percaya bahwa dia meninggalkan kami, membuat kami hidup dalam penderitaan selama 15 tahun. Semua itu hanya karena uang. Bukan hanya karena uang, teriak Yuliana Permata dan untuk pertama kalinya ia menunjukkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kalian selalu punya segalanya, rumah sendiri, anak pintar, hidup bahagia, sementara aku tidak pernah punya apa-apa, tidak pernah menikah, tidak pernah punya anak, tidak punya siapa-siapa. Aku lebih pantas mendapatkan uang itu daripada kalian. Pengakuan itu jatuh seperti ledakan. Raka Pratama menatap wanita itu dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Sebelumnya, iri hati yang busuk, yang menggerogoti dirinya hingga berubah menjadi seseorang yang kejam. Kamu tidak pantas mendapatkan apapun, katanya dengan suara dingin, dan sekarang kamu akan mengembalikan setiap rupiah yang kamu curi. Atau aku akan membuatmu mengembalikannya lewat hukum. Yuliana Permata tertawa pahit. Hukum? Kamu pikir kamu punya bukti? Ini hanya kata-kataku melawan katamu. Raka Pratama mengeluarkan ponselnya, menekan tombol dan suara Yuliana Permata terdengar jelas. Aku menggunakan uang itu untuk menyelesaikan rumahku, tapi aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah, ia telah merekam semuanya. Yuliana Permata membeku menyadari dirinya baru saja menjebak dirinya sendiri. Raka Pratama memasukkan kembali ponselnya lalu menatapnya dengan dingin hingga membuatnya gemetar. Besok pagi jam 9 kamu akan datang ke kantor. Notaris, kamu akan memindahkan rumahmu atas nama orang tuaku, mengembalikan semua uang yang masih ada, dan menghilang dari hidup mereka selamanya. Jika tidak, rekaman ini akan aku serahkan ke polisi, ke hakim, dan ke seluruh kota. Mengerti? Yuliana Permata menoleh ke arah Mira Lestari dan Surya Mahendra mencari belas kasihan, tetapi tidak menemukannya. Keduanya menatapnya seperti orang asing, karena memang itulah yang ia telah menjadi. Seorang pengkhianat, mengerti? Ulang Raka Pratama, mengerti? Bisik Yuliana Permata lalu pergi dengan tergesa-gesa, hampir terjatuh dengan sepatu hak tingginya. Menangis dalam kehancuran, Raka Pratama berbalik kepada orang tuanya. Mira Lestari langsung jatuh dalam pelukannya. Surya Mahendra memeluk mereka berdua dan di sana, di dalam gubuk sederhana di atas tanah keras, keluarga itu akhirnya bersatu kembali setelah 15 tahun penuh kebohongan. Malam itu terasa panjang, Raka Pratama tidak membiarkan orang tuanya tidur di sana lagi. Ia membawa mereka ke mobil dan mengantar mereka ke hotel paling nyaman di kota. Mira Lestari menangis saat melihat kamar, tempat tidur besar dengan spray putih harum, kamar mandi dengan bathtub, televisi layar datar, pendingin udara, hal-hal sederhana bagi orang kaya tetapi bagi mereka yang telah bertahun-tahun tidur di atas tikar tipis di tanah keras terasa seperti kemewahan luar biasa. Surya Mahendra mandi air hangat untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Berdiri di bawah pancuran sambil menangis membiarkan air menghapus kotoran, rasa sakit, dan penghinaan, Raka Pratama memesan makanan ke kamar. Nasi putih, ayam goreng, sayur, jus, dan hidangan penutup. Mira Lestari makan perlahan, mengunyah setiap suapan seolah itu adalah makanan paling berharga dalam hidupnya, bukan karena lapar tetapi karena itu adalah makanan yang layak, makanan yang dibelikan oleh anaknya. Larut malam mereka bertiga berbicara. Raka Pratama menceritakan semuanya. Bagaimana sulitnya hidup di Jakarta pada awalnya. Bagaimana ia pernah tidur di jalan beberapa malam, bekerja sebagai satpam, kurir, dan buruh bangunan. Mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa menyewa kamar kecil untuk hidup. Sejak awal ia tidak pernah berhenti mengirim uang meskipun dirinya sendiri pernah kelaparan. Mira Lestari dan Surya Mahendra mendengarkan semua cerita itu dalam diam sambil menggenggam tangan anak mereka. Meminta maaf karena pernah meragukannya. Kalian tidak perlu minta maaf, kata Raka Pratama sambil menghapus air mata. Kalian ditipu. Yang bersalah adalah Yuliana Permata dan dia akan membayar semuanya. Keesokan harinya tepat pukul 9 pagi, Raka Pratama sudah berdiri di depan kantor. Notaris sendirian, Mira Lestari dan Surya Mahendra tetap di hotel untuk beristirahat karena ia tidak ingin mereka menyaksikan apa yang akan terjadi. Yuliana Permata datang terlambat 10 menit dengan wajah pucat penuh kelelahan. Mata cekung, rambut berantakan, pakaian kusut, tidak lagi terlihat seperti wanita sukses melainkan seseorang yang putus asa. Apakah dokumennya sudah kamu bawa? Tanya Raka Pratama dengan nada dingin tanpa basa-basi. Sudah, jawab Yuliana Permata pelan sambil menyerahkan map. Raka Pratama membuka dan memeriksa, sertifikat rumah atas namanya, kartu identitas, bukti alamat, semuanya lengkap. Mereka masuk ke kantor notaris dan dalam 40 menit semuanya selesai.
Rumah yang dibangun Yuliana Permata dengan uang hasil curian kini resmi menjadi milik orang tua Raka Pratama. Notaris tidak mencurigai apapun karena itu hanya transaksi biasa antar keluarga. Ketika keluar dari kantor, Yuliana Permata mencoba berbicara. Raka Pratama, aku tahu aku salah. Aku tahu aku melakukan hal yang sangat buruk, tapi aku ini bibimu, saudara ibumu, kita tidak bisa. Kita tidak bisa apa-apa, potong Raka Pratama, kamu berhenti menjadi keluarga saat kamu mencuri dari orang tuaku. Sekarang kamu hanya orang asing bagiku. Lalu aku harus kemana? Rumah itu satu-satunya yang aku punya. Itu masalahmu. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum mencuri ratusan juta dan membuat orang tuaku hidup di gubuk. Yuliana Permata mulai menangis. Tolong, aku tidak punya tempat pergi, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Selamat datang di kehidupan orang tuaku, jawab Raka Pratama dingin. Bedanya mereka tidak punya apa-apa karena ulahmu. Lalu ia berbalik dan pergi meninggalkannya. Yuliana Permata berdiri di trotoar sambil menangis hancur. Orang yang lewat mulai memperhatikan karena di kota kecil semua orang tahu segalanya dan saat seseorang jatuh semua ingin tahu alasannya. Raka Pratama masuk ke mobil dan langsung menuju toko kelontong Pak Dedi. Tempat yang sama di mana Rini Wulandari pernah memarahinya 2 hari sebelumnya. Saat ia tiba toko itu ramai karena hari pasar dan setengah kota berkumpul di sana. Raka Pratama masuk dengan kepala tegak, beberapa orang langsung mengenalinya dan bisikan mulai terdengar. Itu dia anak yang meninggalkan orang tuanya, berani sekali kembali ke sini, tetapi Raka Pratama berjalan lurus menuju meja kasir tempat Rini Wulandari berdiri. Rini Wulandari mengangkat wajahnya, melihat Raka Pratama dan langsung memasang ekspresi dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang untuk berbelanja, jawab Raka Pratama dengan suara lantang agar semua orang mendengar, dan juga untuk menjelaskan beberapa hal. Tidak ada yang perlu dijelaskan, semua orang di sini sudah tahu siapa kamu. Benarkah? Tanya Raka Pratama sambil mengeluarkan amplop besar dari tasnya. Kalau begitu, biar saya ceritakan sesuatu kepada semua orang. Rini Wulandari mengerutkan dahi. Saya tidak tertarik dengan alasanmu. Ini bukan alasan, ini bukti, kata Raka Pratama lalu membuka amplop dan menyebarkan bukti transfer di atas meja kasir. Orang-orang di sekitar mulai mendekat dengan rasa penasaran. Ia berbicara keras agar tidak ada yang melewatkan satu kata pun. Nama saya Raka Pratama. Saya meninggalkan kota ini 15 tahun lalu untuk bekerja di Jakarta. Selama 15 tahun itu saya mengirim uang setiap bulan kepada orang tua saya. Rp200.000 di awal, lalu Rp500.000, lalu Rp1.000.000, dan selama 5 tahun terakhir Rp2 juta setiap bulan, totalnya Rp342 juta. Suasana mendadak hening, Rini Wulandari menatap kertas-kertas itu dengan dahi berkerut, tapi orang tua saya tidak pernah menerima uang itu. Tahu kenapa? Karena bibi saya, Yuliana Permata, saudara perempuan ibu saya, memberikan saya nomor rekening yang salah dengan sengaja. Uang itu masuk rekeningnya dan dia menghabiskannya. Membangun rumah 3 lantai dan hidup nyaman sementara orang tua saya kelaparan di sebuah gubuk. Keributan langsung pecah di dalam toko. Orang-orang mulai berbicara bersamaan. Rini Wulandari mengambil salah satu bukti transfer, membacanya dan wajahnya langsung pucat. Bukan hanya itu, lanjut Raka Pratama, dia juga meyakinkan orang tua saya untuk menjual rumah mereka di Jalan Akasia. Katanya uangnya untuk membayar utang padahal tidak ada utang sama sekali. Dia mengambil semua uang itu untuk menyelesaikan rumah mewahnya dan membuat seluruh kota percaya bahwa saya adalah orang jahat yang meninggalkan orang tua saya. Apakah itu benar? Tanya Rini Wulandari dengan suara pelan. Benar, dan masih ada lagi. Kemarin saya menghadapi Yuliana Permata. Dia mengakui semuanya dan saya merekamnya. Raka Pratama mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman. Suara Yuliana Permata terdengar. Jelas, kalian selalu punya segalanya, rumah sendiri, anak pintar, hidup bahagia, sementara aku tidak punya apa-apa, aku lebih pantas mendapatkan uang itu. Keheningan yang jatuh terasa mutlak, tidak ada yang berbicara. Bahkan anak-anak di luar pun berhenti bermain. Rini Wulandari menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mulai mengalir. Ya Tuhan, bisiknya, Raka Pratama, aku menghina kamu. Aku menyebutmu anak durhaka, mempermalukanmu di depan semua orang. Iya, jawab Raka Pratama dengan tenang tanpa amarah, tapi itu karena kamu percaya pada kebohongan Yuliana Permata. Sama seperti semua orang di sini. Orang-orang mulai mendekat satu persatu. Seorang wanita tua yang sedang membeli sayur menjatuhkan kantongnya lalu mendekat. Nak, maafkan saya pernah berbicara buruk tentangmu kepada ibumu. Saya bilang dia membesarkan anak yang tidak tahu balas budi. Saya tidak tahu kebenarannya. Seorang pria lain juga mendekat.
Saya juga, saya bilang kamu pengecut. Maafkan saya. Satu persatu orang di toko kelontong Pak Dedi mulai meminta maaf. Raka Pratama mendengarkan setiap permintaan maaf itu dalam diam sambil mengangguk. Menerima tanpa menghakimi karena ia tidak datang untuk menyalahkan siapapun. Ia datang untuk membersihkan namanya dan nama kedua orang tuanya. Rini Wulandari keluar dari balik meja kasir lalu memeluk Raka Pratama. Maafkan saya, Nak. Saya seharusnya mendengar penjelasanmu sebelum menghakimi. Saya sudah memaafkan, jawab Raka Pratama dengan suara bergetar. Semua sudah saya maafkan, kalian semua ditipu sama seperti orang tua saya. Di mana Mira Lestari dan Surya Mahendra sekarang? Tanya seseorang. Mereka di hotel sedang beristirahat, tapi tidak lama lagi. Saya akan membawa mereka ke rumah baru. Rumah yang dulu milik Yuliana Permata. Sekarang milik mereka. Kabar itu menyebar ke seluruh Wonosari secepat api menyambar rumput kering. Dalam 2 jam seluruh kota tahu kebenarannya. Yuliana Permata adalah penjahat, Raka Pratama adalah anak yang setia dan keluarga itu akhirnya bersatu kembali. 3 hari setelah kejadian di toko, Raka Pratama berdiri di depan rumah yang dulu milik Yuliana Permata. Rumah 3 lantai mewah dengan gerbang otomatis hitam, taman terawat, garasi untuk 3 mobil, kolam renang di belakang. Semua yang seharusnya dimiliki orang tuanya kini menjadi milik mereka secara sah. Dokumen sudah ditandatangani dan didaftarkan tanpa bisa dibatalkan. Mira Lestari dan Surya Mahendra berdiri di samping Raka Pratama. Menatap rumah itu seolah tidak nyata. 3 hari yang lalu mereka masih makan nasi lembek di gubuk reot. Sekarang mereka memiliki rumah besar. Ini benar-benar milik kita. Nak? Tanya Mira Lestari berulang kali. Iya, Bu. Milik ibu dan ayah selamanya. Surya Mahendra menghapus air mata yang jatuh. Rasanya seperti mimpi. Ini nyata. Ayah? Ayo kita masuk. Raka Pratama membuka gerbang dengan remote yang diberikan oleh Notaris Sinta Maharani. Gerbang itu terbuka perlahan. Tanpa suara, mereka berjalan masuk di atas lantai batu yang rapi menuju pintu utama. Raka Pratama membuka kunci dan mendorong pintu. Aroma rumah bersih langsung terasa. Yuliana Permata meninggalkan semuanya dalam keadaan rapi sebelum pergi. Ruang tamu sangat luas dengan sofa kulit, televisi layar datar besar di dinding dan rak penuh hiasan mahal. Mira Lestari melangkah dengan hati-hati seolah takut merusak sesuatu. Surya Mahendra bahkan masih berdiri di pintu tidak berani masuk. Masuklah. Ayah. Ini rumah ayah? Saya tidak yakin. Nak, ini seperti rumah orang kaya, bukan tempat untuk orang seperti kita. Raka Pratama merasakan dadanya sesak karena bertahun-tahun hidup dalam penderitaan telah membuat orang tuanya percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kehidupan yang layak. Surya Mahendra, dengarkan saya, kata Raka Pratama sambil memegang lengan ayahnya. Rumah ini dibangun dari uang hasil kerja keras saya. Uang yang saya kirim untuk kalian, jadi rumah ini lebih milik kalian daripada siapapun di dunia ini, mengerti? Surya Mahendra menelan ludah dan mengangguk pelan lalu masuk dengan langkah hati-hati. Menatap sekeliling dengan mata terbelalak, sementara Mira Lestari berjalan ke dapur dan tiba-tiba berteriak, Raka Pratama, sini lihat ini. Raka Pratama bergegas masuk mengira ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ia melihat ibunya berdiri di tengah dapur modern dengan kedua tangan menutup wajah. Menangis karena bahagia. Dapur itu lengkap dengan kompor 6 tungku, oven listrik, kulkas 2 pintu besar, wastafel bersih, lemari putih tinggi hingga ke langit-langit, semua yang selama ini hanya menjadi impian bagi Mira Lestari. Bolehkah saya memasak di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Tentu boleh, Bu. Masak apa saja yang Ibu mau? Bahkan saya akan menyewa seseorang untuk membantu Ibu agar tidak perlu capek. Tidak perlu. Nak, saya suka memasak. Dari dulu saya suka, hanya saja dulu saya tidak punya apa-apa untuk dimasak. Raka Pratama memeluk ibunya erat. Surya Mahendra muncul di pintu dapur dengan senyum kecil. Nak, di belakang ada halaman yang luas sekali. Bolehkah saya menanam sesuatu? Tentu boleh. Ayah, tanam apa saja yang ayah mau. Saya juga akan membeli alat baru untuk ayah. Cangkul, sekop, penyiram, semuanya. Tidak perlu menghabiskan uang untuk saya. Ayah, saya memenangkan 15 miliar rupiah dari lotre. Saya bisa menggunakannya untuk ayah sebanyak yang saya mau. Kedua orang tuanya terdiam. Menatapnya seolah tidak percaya. Mira Lestari yang pertama bereaksi, 15 miliar rupiah? Ya Tuhan, bisiknya sambil duduk karena kakinya hampir lemas, itu benar-benar ada? Ada, dan sebagian dari itu milik kalian. Saya akan membuka rekening atas nama ayah dan ibu dan menyimpan cukup uang agar kalian bisa hidup tenang selamanya tanpa kekurangan. Surya Mahendra ikut duduk sambil memegang dada. Nak,
Itu terlalu banyak, kami tidak butuh sebanyak itu. Kalian butuh? Kalian sudah menderita 15 tahun karena kebohongan. Sekarang kalian akan hidup dengan martabat, makan makanan yang layak, memakai pakaian yang baik, berobat saat sakit, memiliki segalanya, dan... Saya tidak menerima penolakan. Mira Lestari berdiri, mendekat dan memegang wajah anaknya dengan kedua tangan. Anakku, saya tahu kamu tidak pernah melupakan kami. Hati saya selalu tahu meskipun pikiran saya pernah ragu. Raka Pratama memeluk ibunya dan menangis. Menangis semua yang ia tahan selama 15 tahun. Kerinduan, luka, jarak, dan ketidakadilan. Surya Mahendra berdiri dan memeluk mereka berdua. Di tengah dapur mewah itu keluarga mereka akhirnya utuh kembali. Dan hari-hari berikutnya dipenuhi dengan proses pindah dan memulai kehidupan baru. Raka Pratama memanggil truk dari toko furnitur untuk melengkapi semua yang masih kurang di rumah. Tempat tidur baru untuk kamar orang tuanya, kasur ortopedi, bantal berkualitas, spray wangi, handuk lembut, dan pakaian baru untuk keduanya. Mira Lestari menangis saat melihat lemari penuh dengan pakaian karena sudah bertahun-tahun ia tidak memiliki baju baru. Sementara Surya Mahendra mendapatkan peralatan berkebun dan menghabiskan sepanjang hari menanam tomat, selada, kangkung, dan daun bawang. Ia berkata akan membuat kebun paling indah di Wonosari. Raka Pratama juga mempekerjakan seorang wanita dari lingkungan sekitar untuk membantu membersihkan rumah 2 kali seminggu. Mira Lestari sempat menolak di awal karena merasa masih mampu melakukannya sendiri. Tetapi Raka Pratama tetap bersikeras karena ia ingin ibunya beristirahat dan menikmati hidup. Melakukan hanya hal-hal yang membuatnya bahagia. Pada akhir minggu pertama di rumah baru, Raka Pratama duduk di teras bersama kedua orang tuanya sambil minum jus jeruk buatan Mira Lestari. Matahari terbenam mewarnai langit dengan warna jingga dan merah muda. Surya Mahendra memandang anaknya dengan tatapan bangga. Kamu tahu apa yang saya pikirkan, nak? Apa, ayah? Kita kehilangan 15 tahun, 15 tahun yang tidak akan kembali, 15 tahun yang seharusnya kita habiskan bersama tapi kita jalani terpisah. Raka Pratama mengangguk pelan. Saya juga sering memikirkan itu, ayah. Tapi ada satu hal yang saya sadari, bahwa keluarga tidak diukur dari waktu tetapi dari cinta. Dan cinta yang saya miliki untuk kalian selama 15 tahun itu, mengirim uang setiap bulan meskipun tidak mendapat balasan. Meskipun saya pikir kalian menerima tapi tidak berterima kasih, cinta itu lebih berharga daripada 15 tahun bersama. Mira Lestari menggenggam tangan suaminya. Ayahmu benar, nak. Kamu tidak pernah menyerah pada kami, tidak pernah berhenti mencoba, tidak pernah berhenti mencintai kami, dan itu yang paling penting. Hati Raka Pratama terasa hangat, kalian adalah segalanya bagi saya. Selalu begitu. Itulah sebabnya saya akan tinggal di sini. Saya hanya akan kembali ke Jakarta untuk mengambil barang-barang saya dan menyelesaikan semuanya di sana. Setelah itu saya akan kembali ke sini untuk bersama kalian dan mengganti waktu yang hilang. Kamu yakin, nak? Di Jakarta lebih banyak kesempatan. Kesempatan apa, Bu? Saya sudah punya uang, sudah punya segalanya. Yang saya tidak punya adalah waktu bersama kalian, dan waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka bertiga duduk bersama hingga matahari benar-benar tenggelam, bersatu, bahagia, dan utuh. Badai telah berlalu dan sekarang mereka hanya perlu membangun kembali hidup mereka bersama. 2 minggu berlalu sejak mereka pindah ke rumah baru. Mira Lestari bangun setiap pagi seolah masih bermimpi. Surya Mahendra menghabiskan sore hari merawat kebun dengan kebahagiaan seperti anak kecil. Dan Raka Pratama mulai percaya bahwa akhirnya kedamaian telah datang. Tetapi ia salah. Pada suatu pagi hari Selasa, seseorang mengetuk pintu. Raka Pratama membukanya masih mengenakan piyama saat sedang sarapan bersama orang tuanya di dapur. Seorang pria berjas abu-abu berdiri di depan pintu sambil memegang amplop coklat. Raka Pratama? Ya, saya, jawabnya. Ini surat panggilan pengadilan. Anda sedang digugat. Raka Pratama menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Membukanya di tempat dan membaca halaman pertama lalu merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Gugatan itu diajukan oleh Yuliana Permata. Ia meminta pembatalan pengalihan rumah dengan alasan dipaksa, diancam, dan ditekan untuk menandatangani dokumen, bahkan menuntut ganti rugi sebesar 500 juta rupiah. Ada apa, nak? Tanya Mira Lestari melihat wajah anaknya memucat. Yuliana Permata menggugat kita. Dia ingin rumah itu kembali dan juga meminta ganti rugi 500 juta rupiah. Cangkir kopi di tangan Surya Mahendra jatuh ke lantai dan pecah. Suara pecahannya menggema di dapur. Bagaimana bisa? Dia sudah mengakui semuanya. Kamu merekamnya, kan?
Dia pasti sudah menyewa pengacara dan mengatakan bahwa rekaman itu dibuat tanpa izin. Bahwa saya memaksanya mengaku. Mira Lestari mulai gemetar. Kita akan kehilangan rumah ini, kita akan kembali ke gubuk itu. Tidak, Bu, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Raka Pratama segera berpakaian dan pergi ke kantor pengacara yang sebelumnya ia hubungi. Andika Ramadan, seorang pengacara berpengalaman berusia 60 tahun yang dikenal luas di kota, setelah membaca surat panggilan itu dengan tenang, ia melepas kacamata dan berkata, Raka Pratama, saya akan bicara jujur, kasus seperti ini cukup rumit. Yuliana Permata menuduh adanya paksaan, jika dia berhasil meyakinkan hakim bahwa Anda mengancamnya, pengalihan rumah itu bisa dibatalkan. Tapi saya tidak mengancam. Saya hanya bilang akan menyerahkan rekaman itu ke polisi jika dia tidak mengembalikan apa yang dia curi. Dia bisa memutar itu sebagai ancaman, Anda mengatakan akan mengeksposnya. Secara hukum itu bisa dianggap sebagai tekanan. Raka Pratama duduk lemas sambil memegang kepala. Jadi dia akan menang? Dia bisa tetap memiliki rumah yang dibangun dari uang curian? Belum tentu. Kita punya rekaman pengakuannya, bukti transfer bank, dan saksi yang melihat dia hidup mewah sementara orang tua Anda menderita. Kita punya bukti, tapi kita harus siap. Dia tidak main-main, dia menyewa pengacara mahal. Siapa? Bram Yudhanto, pengacara pidana, sangat pintar dan tidak punya belas kasihan. Jika dibayar mahal, dia akan melakukan apa saja untuk menang. Raka Pratama keluar dari kantor itu dengan perasaan tertekan. Semua yang ia bangun dalam beberapa minggu terakhir terancam, kedamaian orang tuanya, rumah itu, harga diri yang baru mereka dapatkan. Semuanya bisa hilang lagi karena wanita itu. Ketika ia pulang, ia melihat Mira Lestari menangis di dapur. Surya Mahendra duduk di sofa dengan kepala tertunduk di antara kedua tangannya sementara mereka bertiga menghabiskan pagi itu dengan ketakutan akan kehilangan segalanya lagi. Nak, kami tidak sanggup kembali ke kehidupan itu, kata Mira Lestari sambil terisak. Kami tidak kuat, kalian tidak akan kembali. Bu, saya janji, saya akan berjuang sampai akhir. 2 hari kemudian Raka Pratama menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Yuliana Permata bukan hanya menggugat tetapi juga menyebarkan kebohongan baru ke seluruh Wonosari, mengatakan bahwa Raka Pratama menjadi kaya dari uang kotor, bahwa ia mengancamnya, memaksanya menandatangani dokumen yang tidak ia pahami, dan bahwa ia adalah korban dari keponakan kejam yang ingin balas dendam hanya karena ia mencoba melindungi orang tua mereka. Strategi itu licik sekaligus menjijikan karena ia berusaha membalikan cerita lagi. Jika orang-orang mempercayainya maka Raka Pratama akan kembali dianggap penjahat, dan di pengadilan opini publik bisa berpengaruh. Siang itu Rini Wulandari dari toko kelontong Pak Dedi menelepon. Raka Pratama, saya harus memberitahu sesuatu. Tadi pagi Yuliana Permata datang ke sini, berbicara dengan banyak orang dan mengatakan bahwa kamu memukulnya, memaksanya menyerahkan rumah, dan ada orang yang mulai percaya. Memukulnya? Saya bahkan tidak menyentuhnya. Jawab Raka Pratama marah. Saya tahu, saya tidak percaya. Tapi ada yang percaya. Dia menangis dan berperan sebagai korban dengan sangat meyakinkan. Raka Pratama menutup telepon dengan tangan gemetar, menyadari bahwa Yuliana Permata tidak akan berhenti. Ia akan menghancurkan reputasinya, merusak kedamaian keluarganya dan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan yang paling buruk semua itu mulai berhasil. Minggu berikutnya Raka Pratama merasakan perubahan. Beberapa orang yang dulu meminta maaf kini memandangnya sinis di jalan. Sebagian bahkan menghindar. Kebohongan itu menyebar seperti wabah. Suatu pagi Surya Mahendra pergi membeli roti dan kembali dengan mata merah. Penjual roti bertanya apakah benar kamu memukul Yuliana Permata. Saya bilang tidak, itu bohong. Tapi dia tidak percaya. Katanya dia melihat memar di lengan. Memar yang mungkin dia buat sendiri. Jawab Raka Pratama menahan amarah. Dia sedang menciptakan bukti palsu. Menumpuk kebohongan demi kebohongan. Mira Lestari bahkan lebih terpukul. Ia berhenti keluar rumah dan hanya berdiam di kamar karena takut mendengar gosip dari orang-orang. Kebahagiaan yang baru kembali perlahan direnggut oleh seorang wanita yang dipenuhi iri dan dendam. Sidang dijadwalkan 3 minggu lagi dan Raka Pratama tahu itu akan menjadi 3 minggu tersulit dalam hidupnya. Andika Ramadan meminta ia mengumpulkan semua bukti yang ada. Bukti transfer, saksi, dokumen, semuanya harus disiapkan untuk membangun kasus yang kuat. Karena ini bukan hanya tentang menang di pengadilan tetapi juga tentang membersihkan nama dan membuktikan kepada seluruh kota bahwa Yuliana Permata adalah pembohong. Semua ini adalah tentang melindungi orang tuanya dari penghinaan baru. Suatu malam Raka Pratama duduk di teras memandang langit penuh bintang ketika Surya Mahendra duduk di sampingnya.
Nak, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu menyesal telah kembali? Raka Pratama menatap ayahnya terkejut. Menyesal? Tidak pernah. Kenapa ayah bertanya seperti itu? Karena sejak kamu kembali hanya ada masalah. Pertama kamu menemukan kami hidup di gubuk. Lalu kamu menghadapi seluruh kota. Sekarang kamu digugat dan kembali disebut penjahat. Bukankah lebih mudah jika kamu tetap di Jakarta dan hidup tenang di sana? Raka Pratama menggenggam tangan ayahnya. Ayah, saya bisa saja tinggal di Jakarta, hidup mewah, punya segalanya, tapi saya akan kosong, karena uang tidak bisa mengisi kekosongan ketika kita meninggalkan orang yang kita cintai. Saya kembali karena kalian lebih penting dari apapun dan saya akan terus berjuang tidak peduli berapa kali pun harus melakukannya. Karena keluarga itu adalah saling melindungi dan tidak pernah menyerah. Surya Mahendra memeluk anaknya sambil menangis karena syukur, takut, dan cinta. Mira Lestari yang mendengar dari jendela keluar ke teras dan memeluk mereka berdua. Kita akan melewati ini, Bu, kata Raka Pratama. Yuliana Permata boleh menyebarkan kebohongan sebanyak apapun, boleh menyewa pengacara termahal, tapi kebenaran akan selalu menang. 3 minggu kemudian hari sidang tiba. Raka Pratama bangun pagi, mengenakan jas terbaiknya dan menjemput orang tuanya. Mereka bertiga masuk ke pengadilan negeri dengan kepala tegak siap menghadapi pertempuran terakhir. Yuliana Permata sudah ada di sana dengan penampilan rapi ditemani Bram Yudanto. Berpura-pura sebagai korban di hadapan semua orang. Ruang sidang penuh dengan warga Wonosari yang penasaran melihat akhir cerita ini. Mira Lestari dan Surya Mahendra duduk di belakang Raka Pratama sambil menggenggam tangan satu sama lain. Sementara di sisi lain Yuliana Permata duduk dengan pakaian gelap seolah menghadiri pemakaman, memegang sapu tangan untuk menghapus air mata palsu. Hakim Fajar Nugroho masuk ke ruang sidang dan mengetuk meja. Sidang dibuka, lalu memberikan kesempatan kepada Bram Yudanto. Pengacara itu berdiri, merapikan jas mahalnya dan mulai berbicara dengan suara penuh drama. Yang mulia, klien saya Yuliana Permata adalah korban tekanan dan ancaman dari tergugat Raka Pratama. Ia dipaksa dalam kondisi emosional yang lemah untuk menandatangani pengalihan rumah yang ia bangun dari hasil kerja kerasnya sendiri. Raka Pratama merasakan amarahnya naik, tetapi Andika Ramadan menahan lengannya agar tetap tenang. Sementara Bram Yudanto melanjutkan dengan suara dramatis, klien saya telah merawat orang tua tergugat selama 15 tahun, menanggung semua biaya, memberi tempat tinggal dan makanan, namun ketika tergugat kembali, alih-alih berterima kasih, ia justru mengancam akan menghancurkan reputasi klien saya jika tidak menandatangani pengalihan rumah. Ini jelas merupakan tekanan dan pelanggaran hukum. Beberapa orang di ruang sidang mulai berbisik. Yuliana Permata pura-pura mengusap air mata. Lalu Hakim Fajar Nugroho mempersilakan pihak pembela. Andika Ramadan berdiri perlahan membawa berkas tebal dan berkata, "Yang mulia, apa yang kita dengar hanyalah cerita yang dirangkai dengan baik, tetapi fakta sangat berbeda." Ia membuka berkas dan mengeluarkan dokumen. Ini adalah 180 bukti transfer selama 15 tahun yang dikirim oleh Raka Pratama ke rekening yang ia kira milik orang tuanya. Padahal itu adalah rekening milik Yuliana Permata. Hakim mulai memeriksa dokumen dengan serius. Ketika tergugat meninggalkan Wonosari di usia 19 tahun, ia meminta nomor rekening orang tuanya. Namun penggugat dengan sengaja memberikan nomor rekeningnya sendiri dengan mengubah satu digit terakhir. Selama 15 tahun ia menggelapkan total 342 juta rupiah. Suasana ruang sidang langsung gaduh. Wajah Yuliana Permata memucat. Bram Yudanto mencoba menyela namun dipotong hakim. Lanjutkan, Andika Ramadan melanjutkan, tidak hanya itu, ia juga meyakinkan orang tua tergugat untuk menjual rumah mereka dengan alasan ada utang. Lalu mengambil uang hasil penjualan sebesar 120 juta rupiah untuk membangun rumah mewahnya sendiri. Sementara orang tua tergugat hidup di gubuk dalam kemiskinan, Mira Lestari menangis pelan dan Surya Mahendra memeluknya. Andika Ramadan menatap seluruh ruangan. Selama 15 tahun wanita ini membuat satu keluarga percaya bahwa anak mereka telah meninggalkan mereka. Ia menyebarkan kebohongan, menahan surat, dan memutus komunikasi demi terus mencuri. Itu bohong. Teriak Yuliana Permata berdiri panik. Saya merawat mereka, mereka saja yang tidak bisa mengatur uang. Kalau begitu jelaskan ini, kata Andika Ramadan sambil mengangkat dokumen lain. Ini adalah akta rumah Anda. Pembangunan dimulai 4 bulan setelah transfer pertama dikirim. Kebetulan? Tidak. Ini kejahatan.
Bram Yudanto mencoba membela lagi. Yang mulia, sekalipun ada kesalahan di masa lalu, itu tidak membenarkan adanya tekanan psikologis terhadap klien saya untuk menandatangani pengalihan. Namun suasana ruang sidang sudah berubah, kebenaran mulai terbuka di depan semua orang. Andika Ramadan tersenyum tenang. Tekanan psikologis? Mari kita lihat. Ia mengambil ponsel milik Raka Pratama dan menghubungkannya ke sistem suara ruang sidang. Ini adalah rekaman percakapan antara Raka Pratama dan Yuliana Permata pada hari konfrontasi. Suara Yuliana Permata memenuhi ruangan. Kalian selalu punya segalanya, rumah sendiri, anak pintar, hidup bahagia, sementara aku tidak punya apa-apa. Aku lebih berhak atas uang itu. Ruang sidang langsung gaduh, namun rekaman terus diputar. Aku pakai untuk menyelesaikan rumahku, tapi aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah. Hakim Fajar Nugroho mengangkat tangan meminta semua diam, lalu menatap tajam ke arah Yuliana Permata. Anda mengaku dengan suara Anda sendiri telah menggelapkan uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, namun masih berani datang ke sini mengaku sebagai korban? Yuliana Permata terdiam tidak mampu menjawab. Bram Yudanto menyadari kekalahan dan mencoba meminta jeda. Tetapi hakim langsung menolak. Saya sudah cukup mendengar. Lalu ia memanggil, Raka Pratama, berdiri. Dengan gugup Raka Pratama berdiri. Apakah Anda memaksa dia menandatangani pengalihan rumah? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya mengatakan bahwa jika ia tidak mengembalikan apa yang telah ia ambil, saya akan membawa bukti ke pihak berwenang. Itu bukan ancaman, itu konsekuensi. Hakim mengangguk dan mengetuk palu. Permohonan penggugat Yuliana Permata ditolak, pengalihan rumah dinyatakan sah dan tetap berlaku. Selain itu, saya memerintahkan penyelidikan atas dugaan penggelapan, penipuan, dan kecurangan, serta melarang Yuliana Permata mendekati keluarga Raka Pratama dalam radius 500 meter. Ruang sidang meledak dengan tepuk tangan. Mira Lestari menangis dalam pelukan Surya Mahendra. Sementara Raka Pratama menutup mata merasakan beban berat akhirnya terangkat. Yuliana Permata berdiri sempoyongan dengan wajah penuh kebencian dan putus asa. Mencoba keluar tetapi orang-orang menjauh darinya seolah ia membawa aib. Di luar gedung pengadilan negeri kerumunan sudah menunggu dan ketika Raka Pratama keluar bersama orang tuanya mereka disambut dengan tepuk tangan. Rini Wulandari berlari memeluk Mira Lestari. Maafkan kami? Dan dengan senyum penuh air mata ia menjawab bahwa semua telah dimaafkan. Minggu-minggu berikutnya menjadi awal kehidupan baru. Raka Pratama membuka rekening bersama atas nama orang tuanya dan menyetorkan uang dalam jumlah besar agar mereka tidak pernah lagi bergantung pada siapapun. Menandai akhir dari penderitaan panjang dan awal dari kehidupan yang penuh martabat dan kebahagiaan bersama keluarga. Selain itu, pengadilan juga membekukan seluruh rekening Yuliana Permata dan memerintahkan penyitaan asetnya untuk mengembalikan uang yang telah dicuri selama bertahun-tahun. Mira Lestari menangis begitu lama hingga Surya Mahendra harus membuatkan teh chamomile untuk menenangkannya. Rumah itu akhirnya benar-benar menjadi tempat tinggal yang hangat. Setiap hari Minggu Mira Lestari memasak untuk para tetangga yang dulu membantu mereka. Sementara Surya Mahendra memiliki kebun paling indah di Wonosari. Dan Raka Pratama membuka usaha kecil di daerah itu. Menciptakan lapangan kerja serta membantu perekonomian setempat, Yuliana Permata meninggalkan kota seminggu setelah sidang. Tetapi tidak lolos dari hukum karena penyelidikan kriminal tetap berjalan. Rekeningnya diblokir dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas penggelapan dan penipuan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi dan tidak ada yang peduli karena beberapa orang meninggalkan jejak ketika pergi. Sementara yang lain hanya meninggalkan rasa lega, 6 bulan setelah hari itu. Raka Pratama duduk di teras rumah bersama kedua orang tuanya menikmati matahari terbenam. Mira Lestari sedang merajut dan Surya Mahendra membaca koran. Semuanya sederhana namun sempurna. Nak, ibu baru menyadari sesuatu, kata Mira Lestari. Apa itu? Bu? Bahwa kekayaan bukanlah memiliki jutaan di bank. Kekayaan adalah ketika keluarga berkumpul, makan bersama, tidur dengan tenang, dan bangun dengan orang-orang yang kita cintai berada di dekat kita dalam keadaan aman dan bahagia. Raka Pratama tersenyum sambil menghapus air mata. Ibu benar? Surya Mahendra menutup korannya dan menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. Kamu menyelamatkan kami, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan martabat, harapan, dan semangat hidup. Tidak, Ayah. Justru kalian yang menyelamatkan saya. Kalian mengajarkan bahwa keluarga adalah segalanya. Bahwa cinta tidak pernah hilang dan kebenaran selalu menang.
Mereka bertiga duduk dalam keheningan menikmati malam yang datang. Karena setelah 15 tahun terpisah dan melewati begitu banyak penderitaan, akhirnya mereka berada di tempat yang seharusnya, bersama. Dan dari situ mereka memahami pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa uang bisa membeli rumah tetapi hanya cinta yang membangun rumah tangga. Kebohongan bisa menipu untuk sementara tetapi kebenaran akan selalu menang. Dan keluarga yang saling mencintai tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh jarak, penderitaan, ataupun kejahatan. Kisah Raka Pratama dan keluarganya menyebar ke seluruh wilayah, menjadi inspirasi bahwa memperjuangkan kebenaran selalu layak dilakukan. Dan setiap kali seseorang bertanya tentang hari terbaik dalam hidupnya, ia tidak menyebut hari ketika memenangkan lotre, tidak juga hari ketika membongkar kebohongan atau menang di pengadilan, melainkan hari ketika ia memeluk orang tuanya setelah 15 tahun dan berkata bahwa ia tidak pernah meninggalkan mereka dan tidak akan pernah melakukannya. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak uang yang dimiliki yang penting, melainkan seberapa besar cinta yang diberikan. Dan Raka Pratama belajar bahwa hadiah terbesar dalam hidupnya bukan datang dari keberuntungan, melainkan dari dua orang sederhana yang meski hidup dalam kesulitan tetap menjaga martabat, iman, dan cinta untuk anak yang mereka kira telah hilang.